Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Sore, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Nah, Ibu-ibu sebelumnya apakah sudah tahu apa tujuan saya datang ke sini? Belum tahu, Mbak. Jadi, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang simulasi kesiapsiagaan kebakaran. Nah, sebelumnya apakah Ibu-ibu tahu apa itu kesiapsiagaan? Belum tahu, Mbak. Nah, Ibu, di sini kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya. Nah, untuk definisi kebakaran itu sendiri, apakah Ibu sudah tahu? Tahu. Apa Ibu? Bencana yang terjadi yaitu apinya melahap, bisa seperti hutan, bisa seperti rumah. Iya benar. Nah, jadi di sini kebakaran adalah suatu bencana yang memiliki potensi untuk selalu mengancam kehidupan manusia. Yang mana karena kehadirannya ini tidak pernah dapat diduga kapan dan di mana terjadinya dan kepada siapa saja yang akan mengalami kejadian tersebut. Nah, untuk kebakaran ini biasanya diakibatkan oleh berupa faktor diantaranya berasal dari kebocoran gas, lalu puntung rokok yang dibuang sembarangan, hubungan arus pendek listrik, rendahnya sistem pengamanan dari konstruksi bangunan terhadap kebakaran. Biasanya kalau di gedung-gedung itu ada beberapa alarm peringatan kebakaran yang mana bisa berupa bel alarm, sirine, horn, dan juga pengeras suara. Untuk sarana penyelamatan jiwa dan evakuasi itu kita bisa mencari sarana jalan keluar dan juga mencari petunjuk arah jalan keluar dan juga menemukan titik kumpulnya. Nah, adapun tanda dan gejala dari bencana itu biasanya tercium bau gas yang menyengat, adanya asap dan bau barang atau plastik, zat kimia yang terbakar, udara yang sangat panas sehingga menyesak sehingga sulit untuk bernapas, dan juga api dan asap membumbung di udara. Untuk kesiapsiagaan ini ada 3. Yang pertama, sebelum kejadian, saat kejadian, dan juga sesudah kejadian. Untuk sebelum kejadian itu kita harus memastikan semua peralatan yang menggunakan api, listrik, gas, atau bahan bakar minyak dalam keadaan aman, padam, dan tidak difungsikan. Lalu matikan aliran listrik dan gas yang benar. Jangan tinggalkan anak-anak bermain sendiri di rumah tanpa pengawasan. Larang anak-anak bermain korek api, listrik, dan juga peralatan berbahaya lainnya. Dan juga amankan semua berkas dan dokumen penting dalam satu tas yang dapat segera dibawa. Lalu siapkan alat pemadam api portable dan lakukan latihan penggunaannya. Lalu untuk saat kejadian itu kita tidak boleh panik, Ibu-ibu. Jika kebakarannya kecil dan masih memungkinkan untuk dipadamkan, maka atasi segera dengan peralatan yaitu APAR. Nah, jika kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik, maka matikan listrik di rumah. Dan juga hindari menghirup asap yang tebal dengan cara merangkak dan bernapas dengan mendekatkan muka ke lantai, dan juga menggunakan kain basah sebagai penutup hidung. Lalu Ibu juga harus memastikan jumlah anak anggota keluarga Ibu apakah sudah lengkap, dan juga harus mengetahui di mana keberadaannya. Tinggalkan rumah dan gedung dan pergi ke tempat yang lebih aman dari atap dan asap. Jaga keamanan anak-anak saat berada di tempat pengungsian, dan juga jangan kembali ke rumah atau gedung yang terbakar sebelum api padam dan dinyatakan aman. Nah, untuk tindakan sesudahnya itu pastikan kebakaran telah usai dan api telah dipadamkan serta dinyatakan aman.
Lihat sekeliling rumah dan gedung yang dapat runtuh akibat kebakaran dan pastikan rumah dan gedung aman untuk dimasuki. Lalu ketika memasuki gedung atau rumah, diharapkan ibu itu harus berhati-hati terhadap langit-langit atau dinding yang kemungkinan runtuh. Gunakan sepatu karet, plastik, dan pakaian dan juga penutup kepala agar aman saat memasuki rumah dan gedung. Jangan masuk bila masih terdapat bau menyengat karena gas atau zat kimia berbahaya. Jangan menyalakan lampu ataupun aliran listrik, dan juga jangan menyalakan lilin untuk sebagai penerangan di rumah yang baru kebakaran, dan juga tetap berhati-hati terhadap binatang buas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari sini. Apakah ada pertanyaan, Bu? Saya Mbak, Iya. saya ingin bertanya, APAR itu apa ya Mbak? Soalnya saya baru pertama kali mendengarnya. Oh iya, APAR itu alat pemadam kebakaran yang sederhana, misalnya itu air, busa, serbuk kimia, dan juga karbon dioksida seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Paham Mbak? Apakah ada yang ingin lagi bertanya? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, apakah saya bisa meminta salah satu untuk menyimpulkan apa yang saya sampaikan? Saya Mbak Iya, silahkan. Siapa namanya? Anissa. Iya, Bu Anissa, silahkan. Jadi berdasarkan apa yang telah Mbak sampaikan terhadap kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, jadi ada 3 tahap, yaitu sebelum, saat, dan setelah kebakaran. Yang perlu diperhatikan sebelum kejadian, yaitu yang pertama, membersihkan semua peralatan yang mematikan semua peralatan yang memerlukan api seperti kompor harus diamankan. Yang kedua, larang anak-anak bermain api seperti korek api. Terus pada saat bencana, yang pertama atasi segera dengan APAR. Dan yang kedua, hindari menghirup asap yang tebal. Dan yang ketiga, memastikan jumlah anggota anak keluarga apakah sudah lengkap. Terus setelah bencana kebakaran telah usai, pastikan rumah aman untuk dimasuki. Terus yang terakhir, waspada terhadap langit-langit rumah setelah kebakaran. Iya, benar sekali. Terima kasih ya, Mbak. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.